Part 26 Salah sangka semua orang. Pelan-pelan duduknya. Jeff membantu Mentari untuk kembali duduk di kursi roda. Setelah hampir 2 jam mereka habiskan untuk melatih otot-otot kakinya. Mentari masih perlu melakukan beberapa pengobatan setelah kecelakaan yang menimpanya 2 tahun lalu. Gadis berwajah pucat itu menatap kakinya yang masih tampak gemetar akibat lelah. Jeff berjongkok di hadapannya dan memberi pijatan lembut pada telapak kaki dan juga jari-jarinya, menciptakan semburat merah di pipi yang tadinya pucat itu. Mendingan, tanya Jeff dengan seulas senyuman tipis yang terbit di sudut bibirnya. Dengan malu-malu, Mentari mengangguk pelan. Terima kasih, Kak, sehingga Jeff meletakkan telapak kakinya pada footrest kursi roda. Kamu mau minum? Seraya meraih tisu dan menyeka keringat yang membasahi kening gadis itu. Iya, maaf merepotkan. Balas Mentari dengan kepala tertunduk malu. Ia merasa sangat merepotkan Jeff beberapa hari ini. Jeff pun meraih sebotol air mineral yang sudah ia siapkan sebelumnya. Membuka segel penutup dan memberikan kepada Mentari. Perhatian sekali. Ya si Jeff. Bisik Dirga yang sedari tadi menunggu bersama Alan dengan duduk di sebuah kursi panjang di sudut ruangan itu. Iya, tidak seperti kamu. Sindir Dokter Alan lagi. Kali ini diiringi gelak kecil yang mau tak mau membuat Dirga mendengus kesal. Sepertinya sekeluarga sedang kompak julid. Sabar hati. Titik, titik, titik. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu kamu. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada kamu. Dirga memulai pembicaraan. Saat ini, mereka masih berada di ruang tunggu. Tidak apa-apa, Kak. Tanyakan saja, Jeff bilang. Kamu orang terdekat Aska. Maaf, saya tidak bermaksud menggali luka lama. Kita semua terluka dengan kepergian Aska. Tapi saya belum pernah dengar sebelumnya kalau Aska dekat dengan seseorang. Mentari mengangguk pelan. Iya Kak. Kak Aska memang meminta untuk merahasiakan karena waktu itu dia terlibat masalah dengan Hito dan Vino. Katanya, saya bisa ikut terseret ke dalam masalah. Apa kamu ada di malam kejadian itu? Ingatan Mentari berputar ke masa lalu. Ia masih bisa mengingat kejadian nahas itu meskipun samar-samar. Malam itu Kak Aska dapat telepon dari Hito untuk bertemu di hotel. Saya menunggu Kak Aska di mobil. Setelah hampir 2 jam menunggu, dia kembali dalam keadaan setengah mabuk dan panik. Kak Aska bilang, Hito mau menjebaknya. Dia harus segera ke kantor polisi untuk melaporkan Hito yang sudah menikam Vino. Tapi belum jauh dari hotel, mobilnya menabrak trotoar. Saya tidak ingat lagi apa yang terjadi. Karena saat terbangun saya sudah ada di dalam sebuah kamar. Sejak saat itu saya disekap Hito. Perlahan Dirga mulai dapat mengurai benang kusut di otaknya. Terus, keluarga kamu di mana? Saya tidak punya siapa-siapa, Kak. Maaf, saya banyak merepotkan. Jawab Mentari diikuti raut sedih di wajahnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu tenang saja. Sekarang kamu aman. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan kamu sampai sembuh. Kalau butuh sesuatu, kamu tinggal beritahu Jeff saja. Terima kasih, Kak. Di sisi lain, Dr. Alan dan Jeff menunggu di luar ruangan. Sejak tadi Jeff tampak gelisah menunggu sambil sesekali melirik ke arah sana. Ruangan yang terhalang dinding kaca tebal itu membuat mereka tidak dapat mendengar isi pembicaraan antara Dirga dan Mentari. Kamu awasi dia, Jeff. Kamu tahu kan, kelakuan bos kamu itu. Dia punya mekanisme yang aneh dalam hal bertanggung jawab. Ucapan Dr. Alan yang menekan kata bertanggung jawab membuat Jeff semakin frustrasi. Titik, titik, titik. Penyesalan adalah bentuk hukuman batin yang dapat merubah seseorang menjadi lebih baik. Penyesalan mengajarkan seseorang menjadi lebih bijak, lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Dirga mungkin menyesali kebodohannya di masa lalu yang begitu mudahnya tertipu oleh Hito dan Alika. Karena merasa berhutang nyawa, ia memutuskan untuk menebus kesalahan fatal kakak kandungnya dengan menikahi Alika. 2 tahun ia habiskan bersama wanita itu dalam biduk rumah tangga yang bisa dibilang tidak sehat, yang akhirnya berujung pada kekecewaan. Jeff, saya mau jual rumah yang pernah saya tempati bersama Alika. Tolong kamu saja yang urus semuanya.
Jeff yang sedang memeriksa beberapa berkas terlihat terkejut mendengar ucapan tuannya. Kenapa mau dijual? Pak, rumah itu kan masih terbilang baru. Saya mau beli rumah lain yang nanti akan saya tempati bersama Lula. Di rumah yang sekarang itu terlalu banyak kenangan buruknya. Oh, Jeff mengangguk mengerti. Baik, Pak, akan saya urus secepatnya. Bagaimana dengan Mentari? Dia tinggal di mana sekarang? Tanya Dirga membuat Jeff mematung beberapa saat. Untuk sementara, Mentari tinggal di apartemen saya, Pak. Dirga memelototkan matanya, antara percaya dan tidak, sebab Jeff bukanlah tipe orang yang mau direpotkan dengan urusan wanita. Kenapa? Pak, hati-hati kamu, biasanya kalau tinggal berdua, pihak ketiga itu setan. Membuat Jeff menarik napas dalam, kemudian tersenyum. Di apartemen, ada ibu saya kok, Pak. Jadi tidak akan ada setan seperti yang Bapak maksud, ucap Jeff menyindir. Kok sialan ini orang, gerutu Dirga dalam batin. Tetapi tentu saja pria itu tidak akan berani memaki Jeff karena apa yang diucapkan Jeff adalah benar adanya. Mungkin mengalihkan pembicaraan dapat menyelamatkan wibawa seorang Dirga Mahendra. Oh ya, Jeff, setelah sidang putusan cerai dengan Alika, mungkin kamu akan direpotkan dengan rencana pernikahan saya, ucap Dirga membuat mata Jeff membeliak. Buset, Bapak mau menikah lagi? Iyalah, Jeff mengusap tengkuk lehernya. Menatap Dirga penuh selidik. Memang boleh sama Bu Lula. Kenapa tidak? Jawabnya dengan mantap. Seraya membubuhkan tanda tangan pada beberapa berkas dengan gaya santai. Pikiran Jeff langsung tertuju pada satu nama. Mentari. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika Dirga meninggalkan gedung kantornya, menuju sebuah kafe. Malam ini ia ada janji temu dengan si dokter pebinor tampan sepupunya. Beberapa waktu ke depan, Dirga mungkin akan disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk. Proyek kerjasama pembangunan taman hiburan dengan Anfa Group akan segera berjalan dan ini berarti Dirga akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota. Artinya harus secepatnya menggelar pernikahan secara resmi dengan Lula, sebelum kamu keluar kota. Alan menyeruput secangkir teh manis dengan nikmat. Tapi Jeff masih sibuk sama Mentari. Imbu Dirga menciptakan kerutan di ujung mata sepupunya itu. Stop Dirga, pekik Alan kesal. Kamu kan mau menikahi Lula. Kenapa masih memikirkan wanita lain sih? Aku bukan memikirkan Mentari, tapi Jeff. Iya, kamu memikirkan Jeff tapi ujung-ujungnya ke Mentari juga, kan? Jangan bilang kamu mau bertanggung jawab sama si Mentari. Memang harusnya begitu, kan? Dirga mengaduk kopi dengan santai, tanpa mengindahkan ekspresi saudaranya itu. Membuat Alan mengusap dadanya naik turun. Kalau begitu jangan harap kali ini aku akan membantu. Kamu kok jadi saudara begitu, sih? Dirga pun mulai tersulut emosi. Tatapan Dokter Alan mulai membuatnya merasa terintimidasi. Maksud hati mengajak bertemu untuk mencari solusi. Tetapi justru membuat kepalanya semakin pening. Sudah ngobrol sama kamu tidak ada habisnya. Aku mau pulang. Alan menyeruput teh manisnya hingga gelas tandas. Lalu berdiri meninggalkan Dirga yang masih mematung di tempat duduknya. Heh Alan, bodoh amat. Hanya kata itu yang terucap. Hingga akhirnya punggung tegak itu menghilang di balik pintu kaca. Dia itu kenapa coba? Apa salahnya aku bertanggung jawab sama Mentari? Setidaknya aku bisa membantu membiayai pengobatannya, kan? Ia mendengus kesal. Beberapa menit ia habiskan dengan terbengong seorang diri. Memijat kening yang terasa berdenyut. Melamun. Lalu setelah tersadar membuka ponsel begitu mendengar nada pengingat pesan. Kamu di mana, Mas? Kenapa belum pulang juga? Awas kalau macam-macam di luar. Lula kenapa lagi ini? Tidak biasanya kirim pesan ancaman begini. Sepertinya istriku sudah terkontaminasi sama Mama dan Alan. Titik. Setelah melewati pembicaraan menguras emosi dengan Alan, Dirga segera pulang ke rumah. Baru memasuki ruang keluarga. Aroma mencekam sudah terasa sangat kental. Memaksanya untuk tersenyum saat bersitatap dengan wanita cantik yang berdiri di anak tangga pertama. Lengkap dengan tatapan lurus ke depan tanpa ekspresi wajah. Kamu dari mana, Mas?
Pertanyaan itu membuat suasana semakin mencekam, sehingga bulu kuduknya terasa meremang. Abis dari kantor. Terus ketemu Alan. Jawab Dirga berusaha santai. Zaf mana? Sayang, seperti biasa. Ia akan menanyakan makhluk kecil yang selalu menjadi mood boosternya setelah seharian beraktivitas di kantor. Sudah tidur. Mama Diana yang duduk di sofa segera menjawab. Mama. Dirga tersenyum samar ketika menyadari tatapan tak bersahabat dari sang mama. Kok mendadak rumah ini berasa horor ya? Baik Mama Diana maupun Lula tak menjawab. Lula mendorong dada suaminya hingga punggungnya membentur dinding. Menarik kerah kemejanya hingga wajah mereka berjarak 1 jengkal saja. Tadi aku dapat pesan dari Jeff. Katanya kamu mau bertanggung jawab sama si Mentari. Jelaskan apa maksudnya. Dirga yang belum menangkap arah pembicaraan istrinya langsung memegangi tangan Lula. Iya, memang benar. Kasihan si Mentari. Dia sendirian dan tidak punya keluarga. Terus, karena dia sendirian dan tidak punya keluarga kamu mau menanggung hidupnya begitu. Cecar Lula semakin mengeratkan cengkeramannya. Memang apa salahnya? Sayang, tidak salah. Tapi tidak perlu kamu menikahi dia, Mas. Aku saja dianggurin sama kamu selama berbulan-bulan. Lah, yang bilang mau menikahi dia siapa? Kan aku bilang mau bertanggung jawab. Setidaknya aku bisa membantu membiayai pengobatannya. Itu kan tidak salah. Membiayai pengobatan. Lula mulai mengurai maksud suaminya. Kalian pikir aku mau tambah istri lagi? Aku tidak segila itu. Perlahan wajah galak itu mulai menghilang. Berganti menjadi semburat merah yang terlihat sangat jelas. Mah. Perasaan tadi aku memanggang kue di dapur. Aku lihat dulu. Ya, takut kuenya gosong. Mama Diana pun tersenyum kecut. Iya, Mama kan tadi lagi jagain Zaf. Mama lihat dulu ya, takut Zaf nangis. Lula pun melipir ke dapur demi menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sedangkan Mama Diana langsung menghilang di balik pintu kamar. Tinggallah Dirga dengan sekelumit tanda tanya di benaknya. Ini semua orang kenapa sih?